Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Yandara dengan NIM 2111290081 kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia, video pembelajaran fonologi. 1. Font. Font adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 26 huruf dimulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Font dapat dikatakan pula bunyi bahasa dalam bahasa Inggris yaitu speech sound, atau font adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Font merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Font itu dapat didengar dan dapat diucapkan. Karena itu, di samping font digunakan juga istilah bunyi. Kata kain dalam bahasa Indonesia misalnya merupakan kata yang mengandung 4 font, yakni K, A, I, dan N. Jika font-font itu diidentifikasi secara analitis, perlu diperhatikan bahwa font berbeda dengan huruf. Font adalah bunyi, sedangkan huruf adalah simbol grafis bunyi. Jumlah font dan jumlah huruf tidak selalu paralel. Kata senyampal dalam bahasa Indonesia mengandung 7 font, yaitu S, Ny, N, A, M, P, dan N. Akan tetapi, kata tersebut bahwa font tidak identik dengan bunyi. Memang ada kata yang jumlah fontnya sama dengan huruf yang terdapat pada kata itu, seperti tampak pada kata itu. Akan tetapi, secara prinsip font adalah maujud yang berbeda dengan huruf. 2. Fonem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah font, entah vokal maupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata, bukan maujud yang dapat diindra. Dalam kata rokok misalnya terdapat 4 font, tetapi 4 font itu sebenarnya merupakan realisasi 3 fonem, yakni R, O, dan K. Dalam kata itu pula terdapat bunyi yang sebenarnya merupakan realisasi fonem A. Hanya karena lingkungan distribusinya fonem O itu direalisasikan menjadi 2. Jenis-jenis fonem. 1. Vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi yang sonoritasnya kenyaringan tinggi. Vokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki beberapa pengertian. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan vokal adalah 1. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada saluran suara di atas glotis. 2. Satuan fonologis yang diwujudkan dalam lafal tanpa pergeseran seperti A, I, U, E, O. Vokal dibagi menjadi 2, yaitu vokal tunggal monoftong yang meliputi A, I, U, E, O, dan vokal rangkap atau diftong yang meliputi A, I, O, U, dan O, I. Vokal dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur dan bentuk bibir. 1. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah. A. Vokal tinggi I, U. B. Vokal madya E, O, dan U. C. Vokal rendah O dan A. 2. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak. A. Vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, misalnya I, E, dan O. B. Vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya C. Vokal belakang, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang, pangkal lidah misalnya U, O, dan A. 3. Berdasarkan struktur, yaitu 1. Vokal tertutup, 2. Vokal semi tertutup, 3. Vokal semi terbuka, dan 4. Vokal terbuka. 4. Berdasarkan bentuk bibir. A. Vokal bulat, B. Vokal netral, dan C. Vokal tak bulat. 2. Diftong. Diftong merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata, seperti AI dalam kata rantai, AU dalam kata imbau. Diftong terbagi menjadi diftong naik atau rising diftong, diftong turun, falling diftong, dan diftong memusat atau centering diftong. 1.
1. Diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang diucapkan dengan posisi lidah vokal kedua lebih tinggi daripada yang pertama. 2. Diftong turun. Diftong turun adalah kebalikan dari diftong naik, yaitu ketika posisi lidah vokal kedua lebih rendah dari vokal pertama. 3. Diftong memusat. Diftong memusat adalah vokal yang diucapkan dengan menggerakkan lidah ke vokal tengah, sentral. 3. Konsonan. Konsonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu 1. Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas alotis. 2. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. 3. Fonem yang mewakili suatu suku kantoid. 1. Konsonan hambat lentup. Konsonan hambat letup adalah konsonan arus udara dihambat secara penuh dan dilepaskan secara tiba-tiba. 2. Konsonan nasal. Nasal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung. 3. Konsonan paduan. Konsonan paduan adalah konsonan yang terbentuk dengan menghambat arus udara dari paru-paru secara penuh dan kemudian dilepaskan pelan-pelan. 4. Dasar-dasar analisis fonem. A. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. B. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. C. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. D. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila distribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. E. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apalagi berkontras dalam lingkungan yang sama. 5. Prosedur analisis fonem. 1. Mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. 2. Mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. 3. Memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. 4. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. 5. Mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. 6. Mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. 7. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama. 8. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. 9. Mencatat bunyi-bunyi yang merubah karena lingkungannya. 10. Mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis. Cendana menyebar secara simetris. 11. Mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. 12. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. 6. Analisis fonem bahasa Indonesia. Analisis fonem. 1. Pribadi. Fonem PR, fonem I, fonem B, fonem A, dan fonem D. 2. Gulai, memproklamasikan. 3. Transmigrasi. 4. Reproduksi. 5. Cerita. 6. Konfrontasi. Dan D. Distribusi. 7. Alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafalan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan tengah fabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir yaitu jawab. Itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.